Halo sahabat DA semuanya, apa kabar? Halo. Halo. Sekarang aku nggak sendirian, aku sama yang ganteng-ganteng. Tunggu ya kak, tunggu 1 menit. Kalau live harus tunggu dulu. Instagramnya DA ya? Biar masuk kan. Ini seru banget sahabat DA ceritanya top seller periode Februari ini. Jadi mulai aja deh sekarang, nggak apa-apa. Ini kak munduran kak. Ini aku harus mepet. Ya silakan memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama gue Davin Jonathan. Gue 23 tahun, baru lulus kuliah. Habis itu baru join DA. Baru join DA sih sebenarnya diajakin sama partner gue untuk coba-coba di online shop gitu. Begitu dikasih tahu dropship, ternyata gede banget. Jadi ya cobain gitu. Apanya nih yang gede? Webnya, Website-nya komunitasnya, gede banget. Semuanya gede. Instagramnya juga udah gede. Iya. Udah proper banget lah untuk terpercaya ya, untuk pasti. custom case gitu. Oh gitu. Jadi ini siapa partnernya, dikenalkan kak? Jadi ini berdua juga ya? Iya, kita Iya. berdua. Partner gue. Nama gue Enrico. Gue umur 22 tahun, baru lulus kuliah juga di kuliah yang sama bareng partner gue di Prasetya Mulia. Ya, udah sih, itu aja. Nggak tahu dia dari mana. Tahu DA itu dari YouTube, pernah nontonin Kariko Huang. Oh gitu. Terus tertarik karena? Tertarik karena kita baru lulus kuliah, lagi bangun bikin brand baju, tapi kan itu cukup lama. Ya kita Jadi pengen mau coba-coba. iseng-iseng dulu. Ya iseng-iseng coba-coba sampingan, kita cobain dropship. Oh gitu. Terus awalnya gimana kak? Boleh diceritakan? Jadi ngasih tahu Kak Davin. Jadi awalnya itu sekitar Bulan apa? bulan apa ya? November kali. November Desember gitu. November sih, Desember gitu. agak lupa. Malam-malam banget tuh, gue inget malam-malam banget. Mungkin jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Sudah pagi. Jam 2 pagi. Dulu namanya pengangguran ya, masih bebas. Masih bingung. Oh iya. Ngechat partner gue ini langsung ngajakin, mau nggak nih kita langsung chip in budget segini buat jalanin dropship. Dia langsung buru-buru, langsung ya malam itu juga ditransfer sama dia. Pagi itu juga mungkin jam 2:30 kali. Ya, Nggak pakai mikir. Nggak pakai mikir ya, nggak tahu nih. sebenarnya dulu mikirnya kenapa mau ya, karena mikirnya kan kita berdua, jadi kita budget marketingnya kita bagi dua, terus budget untuk join dropship kan juga ada fee-nya bagi dua. Ya udahlah, kalau emang namanya iseng-iseng, kalau rugi ya udahlah, ruginya kita bagi dua gitu. Iya. Buat belajar Ngajak aja. gitu. Belajar online shop mungkin. Terus dulu waktu itu dia juga ngunggulin tentang Facebook Ads gitu-gitu, karena Kariko juga ngajarin tentang Facebook Ads gitu-gitu kan. Ya udah Oh di kayak- web? Apa di YouTube? Di YouTube juga ada ya. Itu web. Habis itu mikir-mikir, ya udahlah, pasti itu ilmunya penting kan kalau kita mau bikin clothing brand juga gitu. Ya udah, minimal kita ada yang kita pelajarin ya dari duit yang hilang itu. Kita juga Iya, mikirnya dulu mikirnya udah siap udah keluar. angus. Ya. Ya udah, itu minimal ada sesuatu yang kita pelajarin gitu waktu itu. Oh gitu. Terus abis itu setelah coba langsung bisa atau gimana nih kak ceritanya? Pas coba sih ya angus. Agak seret. Paling sehari cuma jual 3, 2. Case ya? Iya, 3-2 case. Sempat juga nggak jual. Karena waktu itu kan gue sendiri juga pernah main custom case kan pas SMA. Terus gue mikir ya pak jangan udah nggak hype atau gimana. Cuman karena kita ambil positifnya, kita pengen emang belajar di Facebook Ads gitu-gitu ya. Tentang marketing apa segala macam, ya kita jalanin aja. Ya udah, ibaratnya kayak kita coba ini, coba itu, coba ini, kita coba-coba terus. Promote juga pasti kita coba. Ya lesu sih, minus soalnya. minus terus kita. Ya udah, habis itu kita coba-coba terus sampai mungkin kayak pembalikannya pas di Januari itu sih, mungkin kita dapat strategi yang tepat gitu buat online shop Desember kita. akhir sih. Mulai dari Desember akhir udah mulai naik jauh. Naiknya cukup jauh. Kita sendiri juga lumayan kaget sih. Dari berapa ke berapa tuh kak? Ya mungkin dari 3 ke 8 gitu kali ya. Dari 3 ke 8. Itu dari FB Ads ya? Dari FBS, dari beberapa tools yang kita coba sih, ada paid promote, ada Facebook, FBS, gitu-gitu. Terus budgetnya kita tambahin, hasilnya juga lebih tinggi dibanding perbandingan cost di budgetnya, di costnya itu. Oh, kak ada yang nanya kak, kapan saya bisa jadi top seller dan gimana cara jadi top seller nih, bisa dijawab nih barengan. Caranya Mungkin bisa diceritain yang apa aku hubungin.
cara jadi top seller sih kita juga nggak tahu ya gimana caranya. Soalnya kita juga nggak gitu aktif ya di ini. Iya, Soalnya di grup ya mentor kita nggak pernah juga, nggak pernah ikut. kitanya sih yang salah, yang cuek Iya. sebenarnya. Cuma waktu itu pas dihubungin kan gue yang dihubungin nggak percaya juga sih. Emang kita sebaik itu jualannya, emang kita seaktif itu gitu apa segala macam. Jadi sampai nggak tahu ya kalau udah ternyata udah jual berapa pieces Iya ya. bener. Dan kita juga baru tahu ada program kayak gini gitu, maksudnya sampai kita diapresiasi gitu dari DA-nya. Ya kalau dari kita sih karena emang kita dari awal tujuannya belajar terus di marketing. Kalau kalian emang pengen ngulik banyak ya ngulik, coba ya untuk banyak sih kayak Facebook Ads itu kan toolsnya banyak banget. Paid promote juga kalian juga nggak bisa relay di satu selebgram gitu ya. Kalian mesti cari formula yang tepat buat online shop kalian sih sebenarnya. Mungkin kalau mau yang lebih banyak belajar juga mengenai paid promote atau segala bisa ke grup mentoring kali ya. Iya. Mungkin lebih Iya bisa juga. Iya, PP kalau kelas mentoring. Banyak pasti kalau lebih ada banyak ilmu yang dapat gitu ya pasti. karena kita ngulik sendiri jadi kita coba-coba mungkin banyak angus juga sebenarnya kan. Kalau misalnya dari mentor mungkin kalian bisa diarahin gitu minimal. Kayak gimana? Jadi kalian saling menguatkan satu sama lain ya. Kelebihannya berdua nih apa sih Kak? Boleh cerita nggak? Kelebihannya sih selain angus berdua udah sih. Ya paling kita banyak ngulik berdua ya, kayak banyak tukar pikiran kayak coba ini deh, coba ini, coba ini, coba itu gitu. Kayak seminggu taktik yang gini, taktik yang begitu, banyak Lebih berani nyoba kali ya kalau berdua kan. Budgetnya selalu bagi dua juga. Habis itu kalau misalnya partner si Davin ini lagi sibuk, misalnya dia kan ada percetakan atau yang lain, gue bisa cover. gitu. Begitu juga kebalikan, kalau gue lagi ngurusin yang lain dia bisa cover gitu. Jadi apapun kegagalannya dianalisis ya, itu penting. Iya, itu Penting penting banget banget. sih. Penting banget. Jadi gitu. kalian misalnya kita biasa di cap sih ya kayak iya ini apa paid efektif, promote-nya ya, kurang nih apa gimana. Bahkan kita juga suka analisis kayak oh ini kayaknya mungkin tanggal tua atau gimana gitu, karena di kita juga lumayan berasa sih kalau tanggal tua itu. Jadi kayak misalnya kalian budget marketingnya sama tapi tanggalnya tanggal tua ya kurang ngegigit ya customer ya gitu. Ceritanya. Terus emang kelebihannya dia apa nih Kak? Kalau dari gue pribadi ya kan dulu pernah main online shop ya. Dia ini website ini lumayan established gitu loh. Jadi kita mau nginputnya gampang, masukin desainnya juga gampang. Terus ada tracking barangnya gitu. Jadi customer nanya barangnya di mana, tinggal kita masukin nomor ordernya aja, kita bisa track gitu ada di mana gitu. Jadi kita gampang kasih tahu ke customer kalau kita itu emang beneran legit gitu ya online shopnya. Berarti coba aku mungkin mau tanya tips menghadapi buyer PHP. Yang nanya-nanya doang terus nggak jadi beli, ada nggak? Nah dia jago nih untuk live service-nya sih. Iya, ceritain dong Kak Riko. Banyak closing dia. Paling tipsnya ya sabar aja. Ya, itu pasti sabar aja. Kalau kita udah nggak sabar, udah bawaannya pasti nggak enak customer juga udah mulai. Ini kenapa sih sellernya ngoceh-ngoceh gitu kan? Ya, pasti sabar aja, yang ngalah aja. Dan juga balik lagi paling kasih lip service, kasih alasan kenapa misalnya kalau kita agak lama gitu atau gimana, kasih alasannya kenapa mungkin bisa dibilang soalnya prosesnya kita yakin hasilnya bagus bagaimana pokoknya ya Pinter-pinter kita ngomong lah, tapi jangan sampai ngebohong gitu. Iya, jangan ngebohong sih sebenarnya. Kita kecil banget. Oke, mesti kecil nggak Kak suaranya? Oke, sekarang yang kedua, tips menghadapi buyer marah-marah. Pernah nggak? Kalau marah-marah sih, ya pasti tapi pernah ya. Cuman nggak sering sih. Lebih tergantung ke biasa kan mereka marah berarti kan barangnya nggak puas ya. Kita kan kalau menurut gue pribadi di DA juga dia fair, maksudnya ada retur juga apa segala macam kalau misalnya mereka salah. Jadi kalau dari kita ya emang selama kalau kita yang salah ya kita retur ya. Maksudnya kalau emang kesalahan dari kita gitu. Gitu. Yang penting kita kasih customer ya fair gitu. Mereka minta custom case seperti itu ya kita kasih juga gitu. Kalau emang salahnya kita ya emang harus akuin, kita ganti gitu. Kita ganti. Kalau emang dari DA-nya emang udah benar dari kita yang salah ya kita emang harus nombok gitu. Makanya itu juga jadi peringatan juga buat kita. Maksudnya kita juga harus teliti gitu untuk input untuk siapa tahu kan customer yang itu juga bisa aja merekomendasiin ke teman-temannya atau beli lagi. Itu sering banget soalnya banyak yang beli ulang atau merekomendasiin ke teman-temannya. Ini ada Kak Riko menonton. Waduh. Aduh. Kalau Kak Apa yang langsung diem?
jadi nggak enak. grogi. Langsung grogi. Terus aku nanya, tips mindset positif saat jualan tuh penting gak sih Kak? Wah, itu sih penting Penting banget banget. ya. Karena emang dulu juga kita sempat mau nyerah ya. Maksudnya kalau emang kita waktu itu mau nyerah sih ya udah bisa aja gitu, kayak kita cari online shop yang lain gitu. Cuman karena waktu itu gimana ya, kita waktu itu jujur ya kalau dari gue pribadi ya, DA ini jadi supplier yang benar-benar kredibel gitu loh. Jadi kayak kalau kita lepasin agak sayang juga gitu ya. Kenapa DA sayang dilepasin Kak? Kayak maksudnya kita cari supplier baru juga mungkin nggak tentu bagus gitu juga. itu, belum Nggak tentu tentu segampang itu. Udah gitu kan ini kan juga promosi banyak, misalnya free ongkir atau apa gitu. Iya, betul. Sangat Itu menguntungkan untuk si resellernya ini buat dropshipper. benar. Jadi promonya tuh ngaruh Kak? Ngaruh sih kalau buat kita sih ngaruh ya, karena itu salah satu yang kita tawarin ya kalau dari awal ya. Maksudnya kita mungkin harganya kita set berapa, tapi kita kasih tahu kalau kita juga ada free ongkir ya, karena lumayan kan. Minimal Jakarta aja 9.000 gitu kan, nggak lumayan buat merekanya. Ya kadang orang males nggak sih free ongkir. Terus untuk ini Kak, harga kan kadang nih ada dropshipper DA bilang harganya gimana ketinggian atau segala macam. Nah ini Kakak gimana nih menyikapinya? Kalau dari kita sih Ya kita Berbanding lurus sama kualitas kan Kak? iya kita selalu bilang pasti kualitasnya oke gitu. Kalau emang hasilnya nggak sesuai juga kita akan retur. dan kita kasih beberapa pelayanan juga dari kitanya, maksudnya Kita kasih misalnya dari menurut kami ya pelayanannya itu sendiri sebenarnya udah jadi value udah gitu jadi ya. value untuk harganya kenapa lebih mahal. Kita harus layani dengan ramah. Habis itu kita kasih mungkin kalau biasa kurang tahu juga ya, mungkin kalau custom case lain misalnya kasih desainnya customer yang kasih desain, kalau kita misalnya kita benar-benar turutin dia mau desain apa kita cariin sampai berapa puluh gambar kita, ya itu mungkin salah satu value yang bisa kita kasih ke customernya juga. Karena kita juga punya file ya, wallpaper gitu ya, Ya simpanan kita udah simpan misalnya berapa ribu gitu. Dari Pinterest. Iya, Ya, dari mana-mana. dari wallpaper gitu. Kan dari DA-nya juga pernah ngasih wallpaper kan yang dari grup gitu. Ya kita simpen kalau misalnya mereka mau temanya apa, bape atau apa gitu ya kita kasih gitu, kita share. Kita bantu sharing karena mereka juga sebenarnya kalau menurut kita ya, kita analisa banyak malas nyari gambar sih. Iya banyak yang pusing. Dan mereka tuh nggak ngerti gitu cari gambar. Maksudnya Bahkan kalau cari kita pernah wallpaper suruh aja cari kan. gambar sendiri, dia lama ditunda ke besoknya akhirnya sampai kayaknya malas gitu, sampai akhirnya sering nggak jadi gitu kalau soalnya sendiri. Mungkin bukan yang nggak bisa sih, males kali ya mereka ya. Mager. Lebih enak dilayanin gitu. Makanya kita sebagai seller ya harus melayani. Oh gitu. Kak gimana ngadepin diri sendiri biar mental nggak drop? Kalau diri sendiri sih mungkin beda-beda ya. Kalau gue pribadi mungkin lebih ke memotivasi diri pengen dapat uang pribadi, dan juga gimana itu kan motivasi sendiri ya, motivasi pribadi ya. Kalau kalian aja lesu gak ada motivasinya ya susah juga gitu untuk ngelakuin apapun ya, bisnis apapun, gak cuma bisnis yang ini gitu. Dari diri masing-masing sih harus ada sebuah keinginan yang pengen nih punya duit sendiri apa gimana gitu. Dan dari sebelum ini juga sebenarnya kita juga banyak cari-cari bisnis lain gitu kan. Jadi ya kita emang Udah pernah usaha usaha juga gitu. Jadi ya emang Karena udah kebiasa sih. udah lebih siap. Emang udah kebiasa juga gitu. Ya Kak, kadang kan kalau kakak nih aku lihat pas dihubungin top seller kaget kan. Jadi kayak mikirinnya proses ya. Tiba-tiba hasilnya loh udah segini. Udah berapa pieces Kak? Paling tinggi 300 pieces per bulan ya? Iya, kita sebenarnya ada target per hari gitu sih berdua. Kayak misalnya kan dia megang WhatsApp, gue megang Line Ad. Ya Minimal lu berapa nih sehari nih? Lu segini. Kalau misalnya kita masih belum target ya, ayo kejar deh, Gimana kejar, gimana kita cara closing harus deh. Paling sering tuh ngechat ulang ya, ngechat ulang. Jadi customer kan biasa kadang ngilang aja tuh, nggak ngomong nggak apa gitu ya. Kita coba chat ulang gitu apa segala macam. Ternyata ya banyak. Ya mungkin dari 10 orang ada 2 atau 3 yang balas lagi kayak, oh iya sorry kelupaan atau gimana. Itu kan bagus juga kan, kita bisa closing another customer gitu sih. Bagus. Cara lihat akun PP yang potensial gimana Kak katanya? Sebenarnya nggak ada yang ini selebgram ini bagus nggak ada ya. Kita juga mesti samain sama segmennya mereka juga. Kalau dulu kita ngeliat dari ini ya, followers dari followers gitu. asli gitu. Followers asli, followersnya bener gak gitu, terus likesnya berapa gitu, apa segala macem. Tapi ketika kalian tahu itu legit pun juga nggak tentu efektif ke kalian juga loh. Kayak kita juga pernah coba yang beneran bagus tapi nggak balik Nggak juga pasti gitu. yang lebih mahal itu
lebih Ya, efektif. Mungkin mereka ada marketnya sendiri gitu, followers mereka mungkin orang apa gitu segala macem. Susah sih kalau paid promote. Mesti kalau menurut kita mesti dicoba. Bener. Tapi kita soalnya juga lebih fokus ke Instagram Ads sama Facebook Ya Ads. benar. Tapi kita beberapa kali paid promote juga gitu. Tips pakai Facebook Ads apa nih Kak? Yang general yang bisa dikasih tahu ke teman-teman. Lebih ke belajar. Jangan berhenti kali ya? Iya, yang pasti coba cari tahu dulu tentang Facebook Ads gitu. Misalnya Soalnya nonton, itu toolsnya banyak banget ya, bukannya ini, cuman kalian emang harus banyak ngulik sih menurut kita, harus banyak ngulik dan banyak nyoba ya. Misalnya kayak kita coba per minggu ya, kita lihat hasil sama per minggu ini apakah segmentingnya tepat apa gimana. oh iya, kita evaluasi. jangan gitu. cepet pengen hasilnya juga. Misalnya baru nyoba 2 hari, Iya benar. Iya, kadang orang kayak gitu kan. Itu kan coba 2 hari yang nggak tentu. Siapa tahu emang lagi harinya lagi kurang bagus atau ya, nggak bisa disimpulin gitu. Kalau nyoba misalnya harus mungkin seminggu. Kalau di kita sih biasa kayak gitu, minimal kita coba seminggu. Nyoba taktik ini seminggu. Terus hari apa ada tipsnya sendiri kali? Ada, kalau nanti kita lumayan Jumat Sabtu Minggu. Nggak tahu kenapa ya hari Sabtu. Hari Sabtu sih atau paling aneh. Mungkin karena orang aktivitas lagi liburan kali ya. Nah, jadi buka Jumat Facebook rame. ya. Iya. Oh gitu. Jumat sih lumayan rame. Jumat Minggu rame. gitu. Kak ada pesan-pesan nggak Kak buat teman-teman di sana? Oh, boleh nggak Kak ada yang nanya apa nama Instagramnya jualannya? Namanya Juicy Case. Disebutkan J. JUZZYCASE. Oke. Kalau nanya-nanya boleh nggak nih Kak ke sana? Boleh. Kalau boleh. Dijawabkan Kak yang ramah kan? Dijawab. Kebetulan mainnya juga kita sih masihan soalnya. Oh, jadi nggak ada admin lain ya? Iya, kita belum ada admin. Oke Kak, pesan-pesan nih Kak untuk kan jadi banyak banget orang yang baru mulai, terus tanya harus mulai dari mana sih baru gabung DA segala macam gitu. Kalau kita sih pesan-pesannya paling Jangan takut nyoba. iya benar, sama jangan takut rugi ya. Maksudnya kita juga nggak pernah bisa tahu bisnis mana yang paling untungin ya. Ya mungkin salah satu caranya ya kalian berpartner kalau emang nggak pengen rugi banyak banget ya. Maksudnya kan dibagi dua gitu ya rugi. Makanya tetap rugi sih sebenarnya. Cuman kalau mungkin berpartner kalian kayak lebih ayolah coba lagi Iya, gitu. bisa Mungkin saling ada support gitu ya. saling support masing-masing orang gitu. Terus jangan berhenti ngulik sih, jangan berhenti belajar cari tahu gitu. Kalian mau fokusin ke mana online shopnya, misalnya ke paid promote kah, ke Instagram ads kah, ke Facebook ads kah. Karena paid promote juga pasti banyak banget yang kalian bisa pelajarin gitu kan. Mungkin bisa kalian join mentoring juga bisa sebenarnya kan. Maksudnya banyak juga cara-cara yang dikasih tahu di sana gitu. Jadi banyak jalan menuju Roma ya. Iya benar, banyak banget sih kan cara untuk closing ke customer sebenarnya. Asal dicoba. Asal dicoba. Asal dicoba sama Dianalisis juga. Iya, jangan takut rugi Yang sih. pasti kalau nggak ada yang salah, maksudnya nggak ada yang salah. Andaikan emang budget misalnya costnya sia-sia, bukan sia-sia misalnya udah buang kos tuh nggak sia-sia. Andaikan nggak balik pun, itu kan bisa belajar dari kesalahan gitu. Kenapa misalnya udah keluar uang segini tapi nggak laku? Nah, itu semua pelajaran lah gitu buat berikutnya. Mantul Kak, mantap. Ya udah, oke, sekian dulu aja. Kakak ada yang mau disampaikan lagi nggak? Udah sih. Udah. Lucu banget sih. Ya udah, dadah. Udah.